Kita punya bintang tamu lainnya, dia juga selalu menggegerkan dunia maya. Maya Kutur. Maya Itu desainer tergegerkan. kita ya sayang. Memang pagi ini bintang tamu kita berikutnya adalah Nih bintang sebentar tamu Karan. yang tergeger. Ini kan calon lakinya. Orang mah di sini ada bekas ini lapin dong. Lapin dong. Kan calon suami. Ya orang aku nggak ngeliat. Insya Allah tuh romantis banget Lipstiknya ya. yang bener lah. Ya Udah itu udah romantisin bener deh. loh cantik. Sudah ya. Kita akan hadirkan seorang sosok mami online ya. Dia sering dibully di media sosial, tapi dia sepertinya cuek-cuek aja tuh. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan ini dia mami online Iza Zega. Ya luar biasa. Mami. Iza Zega, 48 tahun Payakumbu. Kok kayak bubur sih? Wah, ya. Kita berempat mengucapkan. Terima kasih. Mami sehat. Alhamdulillah nggak stres. Nggak Alhamdulillah stres. ya Mami. Iya. Mami kira-kira ini suaranya bisa berubah nggak? Ada kodamnya juga? Oh ada? Cuman ketinggalan di Gunung Kawi. Mami Iza Zega, coba boleh ke tengah. Kita kan tahu ya Mami Iza ini selalu viral di media sosial, ya banyak diomongin di media sosial. Makanya panggilannya adalah Mami Online. Nah, maksudnya Dan Iza seperti Zega. saat ini online. Online ya. Mami online, Mami offline. Mami, ini kan tema kita get well soon. Kita dengar katanya Mami Iza Zega lagi sakit. Emang sakit apa? Oh emang sakit dari kecil. Tunggu dulu ditanya sama Nasar, maksudnya apa sih Mami online? Bukan, Online, dia online ngomong tuh apa? online ke gua off-road maksudnya apa? Mami online, offline, off-road. Apa maksudnya terakhir? Dan off the record. Pemirsa biar ngerti. Yang ini off dong. Kalau ini off the record. Off the record. Tapi buat sobat ambiar ya kita mau kasih lihat kemarin tuh ada yang viral juga Off Mami the record. Iza Zega ini. Iya. Kemarin diwawancara sama teman-teman Iya. wartawan. Iya. Saking terkenalnya. Betul. Tiba-tiba lagi diwawancara, ditinggalin sama wartawan. Kita mau kasih lihat tuh yang Ini dia. dong, Mami. Ini sebenarnya terbukti kalau Mami Iza Zega itu terkenal tapi tak penting. Jangan lupa banget gitu. Habis Lupa langsung banget. ditinggal. Bintang tamu jangan gitu loh. Walaupun nggak penting, walaupun nggak penting, kok bisa? artis-artis yang ada di pagi-pagi ambiar tuh udah penting banget yang bukan diundang maksudnya kok loh. bisa dikerubutin sama wartawan lagi diwawancara di tengah-tengah lagi ngomong tapi ditinggal tuh gimana cerita? Tapi membawa berkah buat Mami Ami. Alhamdulillah ya. Kenapa Segala sih? Jadi gini Kak Rian, jadi waktu di atas itu kan Mami sama pengacara. Iya. Nah pengacara ini nggak mau diwawancara. Jadi dia suruh Mami yang di luar di depan, nanti dia turun lewat lift. Pengacaranya siapa? Bilar juga salah satu gitu. Oke. Nah terus Mami diwawancara, turunlah ini Pengacaranya? pengacaranya. Oh. Kebetulan nama Atta. Oke. Nah dipikir orang itu Lesti dan Bilar itu pulang di malam itu. Padahal Lesti kan udah bilang sama Mami dia nginep. Nah terus aku bilang enggak, Lestinya di atas. Lestinya kan nginep gitu. Jadi dikejarlah dipikir Lestinya. Tapi di menit itu juga itu kan dipotong videonya. Iya. Balik lagi wartawan. Masa? Masa? Ada buktinya enggak balik lagi? Masa? Kita punya buktinya ini. Nggak ada buktinya. Emang ada buktinya, Mbak? Buktinya nggak Mami, ada. lain kali Mami juga harus ada dokumentasi juga biar bisa ngasih bukti. Ada. Lanjut wawancara lagi apa enggak tuh? Lanjut. Bener. Balik pulang apa balik wawancara maksudnya ya? Balik mereka balik lagi. Balik lagi pulang Balik atau lagi. balik wawancara? Wawancara lagi. Oke, Mami mau bilang apa sama teman-teman wartawan yang meninggalkan Mami saat itu tiba-tiba? Mau bilang apa coba?
Dan Mami kan sama dia memang dari dulu udah deket ya. Iya. Jadi Mami nggak ada bilang, maksudnya ini sebagai hikmah aja. Kalau nggak kan nggak dipanggil. Gitu iya. Jadi fun-fun aja ya. Tapi memang pada saat itu memang pasti Lesti lebih utama dong. Mami apalah ini kemarin Ginang ya kan? Enggak Pasti. lah. Kalau Tuhan ingin mengangkat derajat seseorang, Tidak ada yang Mami, tidak mungkin. Tidak Betul. ada yang tidak mungkin. Dengan cara apapun gitu. Dengan cara apapun. Manusia kadang ada di atas, kadang ada di Iya, bawah. dan itu kan tidak merugikan orang lain tapi menguntungkan pihak media. Bener. Ya kita terhibur lah melihatnya ya, Mi ya. Terhibur, kan? Anggap aja sebagai sebuah hiburan. Ilmunya siapa sih, Tapi Mi? Mami tuh, Mami ngapain sih datang ke Polres Metro Jakarta Selatan tuh ngapain Ya, ceritanya? ketemu sama Dedek Lesti, sama Bilar waktu itu. Cuman nggak ketemu Bilar karena udah dinaikkan ke lantai 5 gitu. Emang Mami tuh siapanya Rizky Bilar sama Lesti Kejora sih sampai harus datang ke Polres Metro Jakarta Selatan? Neng jawabin dong, Neng. Siapanya sih Mami itu? Dewi aja yang jawab. Gak bisa jawab, Mi. Tugas aku kan bukan jubir. Bagus. Jadi ngapain Mami ceritanya ke Polres Metro Jakarta Selatan? Iya, jadi memang utamanya memang mau ketemu mereka berdua dan alhamdulillah ketemu Lesti dan untuk memberitahu bahwa semua berita tentang Mami dan Bilar itu hoax gitu. Emang ada berita apa sih Mami sama Rizky Bilar? Nggak tahu sih. Tahu. Beritanya tuh apa sih Mami sama Rizky Bilar? Kita nggak tahu loh. Kalau aku sih nggak tahu ya. Sobat Ambiar juga mungkin nggak tahu. Tuh berarti aku tuh, sebentar. Mami Mohon berarti maaf. aku tuh bisa menjaga rahasia. Kalau Kak Iya, Dewi nggak tahu masih oke, walaupun misalkan ada bohong-bohong, misalkan tahu berarti Rian nggak tahu, Rian tuh Gak mungkin banget ya, King. ya apa presenter infotainment nggak Iya, tahu nggak masa tahu sih. mana sih. Bohong banget heran deh. Rian. Aku sih Presenter nggak tahu. insert masa nggak tahu berita? Jangan terlalu bohong deh. Ya aku tahu cuma pura-pura nggak tahu biar dia ngomong aja nyebut langsung ngomong. Coba Ini kita punya Banyak ceritain yang Rian. komen dari para Iya. netizen. Wartawan juga tahu mana yang berbobot, mana yang cari sensasi. Dia yang ditinggal pergi wartawan, kita yang malu. Wak. Wartawannya bilang, bentar Mbak, jangan kemana-mana ya, walau apapun yang terjadi nanti kami kembali lagi. Gak kebayangin kalau yang datang Bunda Korla. Apa nggak kepanasan itu Mami? Gimana komentarnya tuh Mi? Mami gimana? Ini suatu bentuk, ya itu makanya kita di dunia entertainment itu kan ada bentuk seperti itu ya. Maksudnya ada yang pro, ada yang senang, ada yang Iya. kontra, ya biasa aja sih, nggak ada yang Biasa diinin. aja. Biasa aja. Oke. Iya, Mami Itu menghadapi benar seperti nggak itu. berita-berita itu? Berita apa? Itu yang Mami kepanasan lah, apalah apa. Kepanasan apa dulu nih? Kepanasan apa? Iya, Mak, kepanasan apa? Kemana nama siapa Bunda Korla itu yang tadi itu Iya, maksudnya? iya. Oh enggak, Mami nggak kenal dia. Oh, Mami nggak Cuman kenal. memang 1 tahun lalu dia mencoba pansos ke Mami, tapi Mami nggak pernah tangkepin dan alhamdulillah dia sekarang bisa naik. Tahu dari gitu. mana dia mau pansos ke Mami? Ada jejak digital tadi Mami tunjukin. Oh ya di YouTube itu. Di YouTube. Emang? Tapi, Oke. tapi kenapa Bunda Korla lucu loh, Mami? Ya lucu aja. Jadi awalnya itu Mami memang melihat juga banyak yang mention, Mami ini lucu. Nah Mami lihat, nah Mami searching, ternyata kok ada Bunda Korla nantangin Isa Zega setahun yang lalu, 1,5 tahun yang lalu, sebulan yang lalu. Loh kok dia masalah apa ya? Masalahnya gitu Mami, awalnya. tapi yang aku lihat selama Di ini dari YouTube. di video-video kan lagi viral tentang Bunda Korla. Aku ngeliat kalau misalkan ada orang yang membicarakan orang lain, tipikalnya kayaknya ya, karena aku memang baru kenal juga, aku baru lihat, bukan orang yang suka membicarakan orang lain gitu. Siapa? Bunda Korla. Iya, Aku penggemarnya loh. Dan Mami juga Live-nya tidak lucu pernah banget. membicarakan dia. Tapi kan seperti yang Mami bilang tadi, Mami tidak akan pernah disenggol kalau nggak disenggol di luar. gitu. Oh, jadi Karena Mami memang ngerasa disenggol duluan sama Bunda merasa- Bukan Korla. merasa, memang faktanya begitu. Oh, jadi Mami ngerasa disenggol sama Bunda Korla, makanya Mami kemarin juga sempat menyenggol balik gitu. Iya, betul sekali. Oke. Terus ada yang bilang bahwa Mami cari sensasi tuh, datang-datang ke Polres Jakarta Selatan. Bagi mereka yang nggak ngerti Mami mau Iya. ngomong apa? Kalau dibilang cari sensasi, sebenarnya Mami juga tidak mau ikut campur dalam rumah tangga orangnya. Iya. Karena Mami nggak memang mau sudah ngomong. dikaitkan, Kalau nggak aku mau tuh ngomong. sahabatnya loh gitu. Ya udah ngomong aja. Jadi kalau sahabat itu bukan berarti terus datang cari sensasi ya, Mam? enggak. Jadi sahabatnya siapa? Rizky Bilar. Iya, dulu. Dulu. Masa sahabat? Kalau sahabat ada panggilan sayang, coba kita kasih lihat dulu artikel yang satu ini ya. Coba silakan tanggapi dan juga klarifikasi. Pernah dekat, ini panggilan sayang Isa Sega ke Rizky Bilar. Manggilnya apa emang panggilan sayangnya? Nggak ada panggilan sayang. Panggilan itu, kalau orang Medan itu kan punya panggilan ya. Contoh Apa? nama Apa? kecilnya ada. Nah Mami manggil dia tuh Iki. Kalau Oh, kalau kamu Iki. sayang kan kamu orang Batak. Iya, kenapa? Iya, orang Panggilannya Medan apa ini. masih kecilnya? Aku panggilannya Ika. Enggak.
Aku dipanggilnya Ade, sama mamaku aku dipanggilnya Ade. Gak mungkin banget, masa dipanggil Ade. Ade kakak, ade kakak. Dipanggil Ade. Iya, aku dulu dipanggilnya Ade. Oh jadi manggilnya Iki dulu. Iki. Jadi kalau kita orang Medan itu ada panggilan kesayangan, kayak Mami ada panggilan kesayangan gitu. Kalau Iki manggil Mami apa? Mami apa? Mami ya? Kakak aja deh. Kok pakai deh? Kenapa kok kakak aja? Kenapa nggak mami gitu? Hah? Kenapa nggak mami? Karena waktu itu Mami masih muda. Oke, jadi manggilnya apa? Kakek, apa kakek? Manggilnya Kakak. Oh, manggilnya kakak. Kakak. Oh, oke. Dari kapan sih kenal sama Rizky Bilar? Sekitar 2015-an kalau nggak salah. 2015. Kenal di mana? Kenal di salah satu kafe. Oh, di salah satu kafe. Kayak penyidik ya. Terus akhirnya mami kerja sama dia. Enggak kerja sama, kita nggak ada pernah. masuk manajemen mami dulu kan? Hampir, cuman karena dia udah punya manajemen dan kebetulan manajemen itu temannya Mami, jadi secara etika manajemen kita nggak boleh ambil gitu. Jadi kita hanya berteman aja. Berteman berapa aja. lama itu mami? Sekitar 5-6 bulan kayaknya. 6 bulan. Cuma 6 bulan. Temenan macam apa? Masa temenan cuma 6 bulan? Ya karena kita ada banyak perselisihan yang nggak cocok gitu. Oh, ada Perselisih. Di saat itu Bisa ya berteman 6 bulan pas lagi dalam keadaan lagi mohon maaf nih dapat ujian dari Allah, beliaunya datang loh. Kita loh yang bersahabat sekian tahun pas ada masalah belum tentu dia bisa datang. Tapi beliau juga sewaktu Mami ada masalah dia datang bantu juga. Oh gitu. Iya, Oh. jadi bukan hanya Mami datang Berarti- kucuk-kucuk begitu, enggak. Berarti pertemanan dan persahabatan tuh nggak dilihat dari berapa tahun. Iya, dan tidak dilihat dari gendernya. Oh, Oke. iya betul ya. Jadi kan Mami perempuan, dia laki-laki gitu. Tidak masalah, Nggak masalah. ya. Tapi nggak buat dia aku- muda, Mami tua. Tapi buat aku tetap masalah mami. Kenapa? Oh iya. Kalau kamu jadi suami aku, nggak usah sahabatan-sahabatan sama cewek, nggak ada tuh. Tapi aku juga Nggak bisa ya. kalau persahabatan aku secara perempuan pribadi lagi nggak ada aku loh, tidak nggak ada, pernah nggak ada. percaya yang namanya laki-laki dan perempuan mereka bersahabat. Karena kalau menurut aku salah satu di antara mereka pasti punya perasaan. Itu Pasti. Nggak ada yang berhasil. perempuan sama laki. sewaktu Kalau kayak gitu kita awet rumah tangganya iya sayang. pasti. Lagi mau ngomong. sewaktu mereka menikah, Mami nggak ada komunikasi, nggak ada. Nggak ada. Oh, nggak Kenapa? ada. Kan Kenapa mami temenan. kan temenan? Seperti yang dibilang tadi kan, jadi Mami memang tidak mau Menjaga ikut. dia. Iya, seperti yang dibilang tadi. Nah, waktu dia datang pun ke Mami, waktu di Polres Jaksel itu 2 bulan sebelum kejadian ini kan sama Lesti juga, bukan sendirian kucuk-kucuk Oh kan gitu Mami datang. juga pernah ada sempat kasus di Polres Iya, Metro di Jakarta Polres. Selatan. Mereka pun Iya, datang ya? datang. Oh berarti sedekat itu. Oke, kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar di rumah. Ini Mami Isa Zega yang kemarin katanya sempat ngamuk di tengah jalan. Begini-begini, wah dia seorang gladiator loh. Jangan macem-macem sama Mami Isa Zega Isa ya. Zega, Mami Online. Kita mau kasih lihat ngamuknya seperti apa. Keren banget. Mami, Mami bisa nggak simulasi ini? Itu beneran. Ini anggap aja ini, anggap aja ini mobil. Itu kan lagi Kenapa sih? emosi kali. Itu beneran. Itu beneran. Itu siapa sih? Susah banget sih loncat ke Itu kenapa Mi kok bisa di tengah jalan ya ke atas Jadi mobil gini, orang? itu memang jadi mobil Mami dirusakin dari salah satu pihak, jadi nggak mau ganti, jadi otomatis ya Mami juga rusakan balik, dan itu kan dia laki-laki ya, jadi Iya. kalau kita kan sebagai perempuan seperti tertindas, jadi otomatis jiwa kesatrianya Mami keluar. Kenapa sampai kepikiran naik ke atas mobilnya? Heeh. Itu beneran loncat ke atas Kita mobil. ya sebagai Iya. perempuan. Waktu itu kalau nggak salah habis nonton film Wonder Woman. Sampai naik ke atas. Itu udah lama ya? Udah lama saya. Mi itu siapa laki-laki yang Mami ajak berantem itu? Bengkel. Itu salah satu supir kalau nggak salah mantan supirnya Wakapolri kalau nggak salah. Mami diapain itu kok bisa Mami Kalau nggak semarah salah itu? ya maaf. Iya. Jadi salah satu spion Mami itu disenggol gitu. Terus Mami minta ganti rugi biasa lah ya Cin gitu. Akhirnya nggak mau gitu loh. Mami mas spion doang, orang kaya masa spion doang langsung naik ke atas mobil orang. Ya mungkin bukan masalah spionnya, tapi mungkin ada ucapan-ucapan Iya, yang ucapan yang menyakitkan. iya benar. Oh, gitu. Maksudnya Mas begini gitulah. Pokoknya adalah terjadi selisih di situ. Oh, sekarang Mami kalau di tengah jalan kalau ada orang nyenggol spionnya bakal naik ke atas mobil lagi nggak? enggak udah begini. Oh bagus. Dulu itu apa namanya untuk
ini aja kan nggak yakin, nggak tahu kita akan seviral ini gitu. Yang videoin siapa? oke. Nggak tahu Ini aku nanti mau belajar Mi lari langsung naik ke mobil. Iya. Tapi Mami Iza Sega kan kalau kita lihat jadi viral di mana-mana segala macem, ya apapun yang dilakukannya ya. Tapi mungkin banyak yang nanya juga sebenarnya pekerjaan Mami itu apa sih Mi kalau boleh tahu? Mami itu berkecimpung di dunia agensi dulu ya, tahun 2000, pas banget tahun 2000. Jadi di tahun 2007 sampai sekarang itu manajemen artis. Jadi dulu kan nggak ada legalnya ya, jadi namanya agensi zaman silat-silat itu Brahma Kumbara. Dulu Mami manajer artis. Ya, agensinya pensupport figuran-figuran itu yang buka-buka baju itu semua dari Mami. Nah ini salah satunya artisnya Lita Perlan nih. Ini artisnya Mami juga ya. Oke, Gitu. jadi sekarang memang kesibukannya juga masih sebagai seorang manajer artis. Dan ada bisnis juga. Gitu. Dan sampai sekarang Mami masih bisa berhubungan baik sama dua-duanya. Dua-dua siapa? Si RB sama si Lesti. Ya, iya. Sudah berkomunikasi baik ya? Ketemu di sana ya. Oh ketemu di sana ya. Oke. Jadi Bunda Korla belum? Nggak kenal, Mami nggak kenal. Oh, nggak kenal ya? Nggak kenal. Oke. Jadi sebenarnya Mami nggak nyinggung ya. Jadi memang kebetulan memang dia lagi viral, Mami cek dan memang Mami masuk ke live Instagramnya lucu. Lama-lama kan karena Mami kepo, Mami cek lah Bunda Korla gitu. dulu Keluar nih, Isa gitu. Zega gini, wow. Kok pernah nyinggung Mami, masalahnya apa? Ternyata memang dia punya anak-anakan. Jadi kalau di sistem ya dunia perituan itu ya. perituan itu apa ya? Ya Pergaulan. gini-gini itu. Apa sih gini-gini itu? Ada yang namanya. Mami itu mamaku tuh perempuan tulen. Iya, tulen. Oke, lalu? Lalu ternyata dia belain si itu, anak-anaknya itu. Aduh aku mah pusing Mi, kenapa sih bahasnya Bunda Korla tuh kepanasan? Mami apa gimana sih Mi? Enggak dong. Enggak ya? Gini, Allah sudah menciptakan dan membagi rezeki seseorang itu berbeda-beda. Betul, lihatlah Isa Zega Jadi sekarang iya, dari atas jadi sampai tidak- bawah. Wow. Tidak mungkin, maksudnya tidak mungkin dong Mami iri Benar, gitu. apalagi manajer artis, Iya. pengusaha juga, punya ternak tuyul juga ya. Pokoknya udah lengkap ya. Pokoknya tidak ada yang namanya iri. Nggak ada, Segala macam ada. rezeki sudah Demi ada. Allah, demi Rasul nggak pernah iri dengan Segala apapun. rezeki sudah Alhamdulillah, diatur. Mami. Pokoknya ya. ini mudah-mudahan ini bisa diambil hikmahnya sama Mami. Iya, betul sekali. Yang penting kan tetap viral Mami online, terkasih, tersayang, tercinta dan terupdate ya. Sebenarnya viral yang Mami lakuin itu nggak disetting kok. Iya. Jadi Dari memang Tuhan gitu ya, iya Mami. begitu Nah, aja. begitu Online itu aja, kenapa Pak. online shop ya? Mami punya online shop. Free online dia. Jadi memang, jadi dulu itu nggak sengaja waktu bikin channel YouTube, waktu sama pegang LL ya. Iya. Jadi Mami itu kan masih di balik layar. Mami online dong, wajahnya tunjukin dong gitu. Oh, jadi Lucita Luna juga pernah di manajemen Mami. 2 tahun, 2 lagu-lagunya Mami yang ciptain. Gitu. Oke, buat Mami online kita doakan semoga semuanya apapun itu berjalan sesuai dengan Iya, rencana. mantan suaminya juga pernah Mami manajerin. Mantan Siapa suami ya? Aldi Taher. Oh Aldi Taher. Serius nih? Iya, lama. Oh Aldi Taher pernah sama Mami? Oh my God. Manajerin. Oh manajer. Manajerin. Pokoknya buat Mami sukses selalu ya. Iya. Tetap viral. Tapi kalau ngomongin soal viral buat sobat ambiar di rumah, ini juga ada yang menjadi viral di media sosial beberapa waktu yang lalu di mana ada sebuah kasusnya beberapa anak di Afrika sana meninggal dunia setelah mereka mengkonsumsi obat batuk sirup. Sampai akhirnya ini menjadi ketakutan ibu-ibu di tanah air. Kita akan lihat dulu siapa sosok yang kita akan hadirkan termasuk juga berita viralnya seperti apa dalam tayangan berikut ini. Geger, geger, geger. Dr. Kurniawan Satria Denta MSc SPA atau yang akrab disapa Dr. Denta ini merupakan seorang dokter spesialis anak yang sering warawiri untuk melakukan penyuluhan dan edukasi mengenai dunia parenting dan anak. Namun baru-baru ini Dr. Denta sangat terkejut akan kasus gagal ginjal pada anak yang diduga karena mengonsumsi obat sirup yang tidak tepat. Bahkan kabarnya, kasus ini sampai merenggut nyawa anak-anak di negara Gambia. Haduh, kira-kira apa sih dok penyebabnya? Terus gimana nih ibu-ibu di rumah yang khawatir untuk memilih obat bagi anaknya? Yuk dok, kasih penjelasannya dong. Di pagi-pagi ambiar akan kita hadirkan tentu saja untuk memberikan edukasi bagi kita semua. Ini dia Dr. Denta. Halo dok. Selamat pagi dokter. Sehat ya? Sehat. Let's go, silakan. Ini dia Dokter Denta di pagi-pagi ambiar. Dok, saya mau nanya dulu sebelum permasalahan tentang obat batuk sirup itu ya. Iya. Dokter sudah menikah?
Sudah. Oh, sudah menikah. Kirain belum, soalnya Mami belum tuh. Lagi cari dokter katanya. Ya, berarti sudah punya anak ya, Dok? Sudah dong. Oke. Oke, Dokter Denta, kami semua di sini mau mengucapkan Terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini, Dokter. ini menjadi kekhawatiran ibu-ibu di rumah sana. Ketika obat batuk, sirup untuk anak-anak, katanya bisa membuat ada yang gagal ginjal, segala macam, kasus di luar negeri. Sebenarnya singkat, apa yang terjadi? Ya. Kayak yang terjadi sekarang memang ada peningkatan kasus gangguan ginjal akut misterius ya. Cuman memang penyebabnya belum jelas, penyebab utama yang terjadi, apakah itu karena infeksi, apakah karena obat-obatan. Jadi masih diselidiki lebih lanjut. Oke, nanti kita akan cari tahu lagi sebenarnya apa sih yang terjadi, kemudian juga bagaimana cara menyikapinya, termasuk juga untuk ibu-ibu supaya tidak merasa khawatir ya. Karena tentu saja ini akan menjadi concern yang sangat luar biasa, terlebih tentang anak-anaknya. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.